Embrio lahirnya sejarah Muhammadiyah sebagai organisasi untuk mewujudkan ide-idenya adalah hasil interaksi dengan teman-temannya di organisasi Budi Utomo yang tertarik dengan tema-tema keagamaan, yakni Raden Budi Harjo dan Sosros Gondo. Ide ini juga merupakan usulan dari salah satu santri Kiai Dahlan di sana. Kiai mengajar agama di luar sekolah dan sering datang ke rumah Kiai. Menyarankan agar kegiatan pendidikan yang diprakarsai oleh Kiai Dahlan tidak boleh diarahkan oleh Kiai sendiri, melainkan harus melalui organisasi agar ada kesinambungan. Pada bulan Zulhijjah atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yakni 18 November 1912 adalah sebuah peristiwa penting bagi sejarah Muhammadiyah. Ini menandai lahirnya gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam di negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai reformis yang taat dan intelektual, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dikenal juga Muhammad Darwis yang berasal dari kota santri Kauman Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara harfiah berarti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghubungkan atau menisbahkan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Kelahiran Muhammadiyah dengan ide-ide intelektual dan pembaharuan pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan didorong oleh perjuangannya menghadapi realitas kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia saat itu. Ada beberapa faktor yang mendukung lahirnya organisasi Muhammadiyah adalah seperti berikut. 1. Islam tidak lagi bersinar dalam cahaya murninya. 2. Kurangnya persatuan dan kesatuan umat Islam sebagai akibat gagalnya penegakan ukhuwah Islamiyah dan lemahnya organisasi yang kuat. 3. Beberapa lembaga pendidikan Islam tidak mampu menghasilkan eksekutif Islam karena tidak lagi memenuhi tuntutan zaman. 4. Sebagian besar umat Islam hidup dalam kisaran sempit fanatisme, keyakinan buta, pemikiran dogmatis, konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. 5. Dari persepsi bahaya perkembangan Islam, dan sehubungan dengan misi dan kegiatan pusat Kristen di Indonesia yang semakin mempengaruhi penduduk. Kelahiran dan keberadaan organisasi Muhammadiyah pada saat awal berdirinya juga tidak terlepas dari perjuangan pendirinya, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Dahlan berziarah ke Tanah Suci dan menetap untuk kedua kalinya pada tahun 1903, ia mulai menabur benih untuk pembaruan di Indonesia. Kiai Dahlan muncul dengan ide reformasi setelah belajar dengan para imam Indonesia yang tinggal di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah di Surabaya, dan Kiai Fakih Dimas Kemambang. Gagasan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Selain mewujudkan gagasan reformasi Kiai Dahlan, menurut Adam Baiduban adalah mewadahi madrasah ibtidaiyah secara praktis dan sistematis, yang dibangun pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut didirikan sebagai bentuk tindakan lanjutan dari kegiatan yang dilakukan Kiai Dahlan dalam menjelaskan ajaran Islam yang dikembangkannya secara informal dan pengajaran pengetahuan umum di beranda rumahnya. Pelopor reformasi Kiai Dahlan yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Muhammadiyah tercermin dalam kegiatan perintis Gerakan Wanita Aisyah 1917. Kita harus bertindak proaktif untuk menyampaikan ajaran kepada masyarakat, khususnya Islam, dan memajukan kehidupan perempuan, adalah salah satu statement mereka. Langkah reformasi ini dilakukan oleh Afghani, Abdul, Ahmad Khan dan lainnya, yang membedakan Kiai Dahlan dari reformis Islam lainnya. Itulah sebabnya di tanggal 18 November 1912 Miladiah atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah.
di Yogyakarta. Organisasi Islam yang baru ini mengajukan pengesahannya tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah atau bentuk anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama di tahun 1912. Kemudian organisasi ini baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Statuten Muhammadiyah yang pertama bertanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiah yaitu 18 November 1912. Maksud dan tujuan didirikan organisasi Islam Muhammadiyah ini adalah sebagai berikut. 1. Menyebarkan pengajaran agama Islam berdasarkan panutan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. 2. Memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya, yakni memajukan pendidikan dan pembelajaran agama di Hindia Belanda. 3. Memajukan dan menikmati hidup, way of life, selama kehendak Islam mencapai akhir. Menurut Jarnawi Hadikusuma, kata-kata sederhana ini memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Artinya, jika umat Islam lemah dan terbelakang karena tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya, Muhammadiyah mengungkapkan dan menekankan ajaran Islam yang murni, mendorong umat Islam untuk mempelajarinya secara umum. Ulama memberi pengajaran dengan suasana dan hal-hal menarik yang mendorong mereka untuk belajar dengan cara yang lebih maju. Kiai Dahlan juga merawat umat Islam dengan cara yang bijak dan anggun. Kiai melakukan diskusi dan debat langsung dan terbuka dengan banyak biksu di Yogyakarta. Memahami bahwa ada persamaan selain perbedaan antara Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim dan kitab suci sebelumnya. Sejarah Muhammadiyah menunjukkan sikap Kiai Dahlan sebagai pendiri yang mampu memadukan paham Islam, yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dengan arah tajdid yang terbuka. Kemajuan yang dikaitkan dengan pemikiran dan langkah ini memberikan karakter tersendiri bagi lahir dan berkembangnya Muhammadiyah di masa depan. Kiai Dahlan, seperti para pembaharu Islam lainnya, memiliki karakter unik yang membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan termasuk dalam aspek tauhid, akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman tentang tajdid, akidah. Muhammadiyah membangun kehidupan yang sejahtera melalui pembaruan ajaran Islam dan umat Islam dengan kembali ke sumber informasi yang asli, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam amanatnya, Presiden Soekarno antara lain menyatakan bahwa kita sebagai warga Muhammadiyah hendaknya setia pada apinya Islam, dan sebagai umat Muhammad, beliau menganjurkan agar Muhammadiyah yang telah makan asam garamnya politik penjajahan dengan membuka istihad sebagai dalam menunaikan tugas suci perjuangan bangsa Indonesia, yaitu menyiapkan Kiai Haji penjajahan Ahmad Dahlan dan ini mensucikan penghitapan akidah Islam manusia dari atas segala manusia macam syirik atau bangsa atas bangsa dalam sesuai bidang dengan ibadah, ajaran-ajaran agama Islam. tata cara ibadah dari bid'ah, adalah agama yang progresif bidang revolusioner, muamalah, karenanya umatnya pun bidang harus akidah tahayul progresif dan bidang revolusioner. pemahaman ajaran dari Islam. Dia memodifikasi taklid untuk memberinya kebebasan dalam ijtihad. Langkah-langkah yang sifatnya reformasi itu terletak pada terobosan pendidikan modern yang menggabungkan pengajaran agama dan pengetahuan umum. Berdasarkan pendapat Kunto Wijoyo, gagasan pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Dahlan adalah seorang muslim terpelajar yang dapat mengintegrasikan aspek keyakinan dan kemajuan, serta memodernisasi waktu kehidupan tanpa memecah belah kepribadian. Lembaga pendidikan Islam modern bahkan menjadi ciri utama dari sejarah Muhammadiyah dari mulai berkembang dan menjadi pembeda dengan pesantren. Pesantren saat itu, pendidikan Islam modern ala Muhammadiyah kemudian diadopsi dan umumnya menjadi lembaga pendidikan bagi umat Islam. Sejarah Muhammadiyah di masa lalu ini merupakan gerakan reformasi yang sukses dan menghasilkan generasi muslim terdidik yang tentu saja akan berbeda karena konteks yang diukur dengan keberhasilan Islam saat ini. Reformasi Islam yang bermula pada Kiai Dahlan dapat ditelusuri kembali ke pemahaman dan pengamalan Surah Al-Maun. Gagasan dan ajaran Surat Al-Maun adalah contoh monumental lain dari reformasi filantropi berorientasi kesejahteraan, yang kemudian menjadi sebuah lembaga yang disebut penolong kesengsaraan umum (PKU). Langkah penting dalam wacana Islam modern ini dikenal sebagai teologi transformasi.
Karena Islam berurusan dengan pemecahan masalah tertentu melalui manusia. Bukan hanya doktrin ritual ibadah dan hablum minallah, atau hubungan dengan Tuhan. Inilah tipikal teologi amal Kiai Dahlan, yang menjadi awal mula keberadaan Muhammadiyah sebagai bentuk lain dari pemikiran dan amal pembaruan di tanah air. Jadi Kiai Dahlan bersama dengan pendiri Muhammadiyah menampilkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Di dalam Muhammadiyah, ajaran Islam dilihat secara keseluruhan. Langkah penting dalam wacana Islam modern ini dikenal sebagai teologi transformasi. Karena Islam berurusan dengan pemecahan masalah tertentu melalui manusia. Bukan hanya doktrin ritual ibadah dan hablum minallah, atau hubungan dengan Tuhan. Inilah tipikal teologi amal Kiai Dahlan, yang menjadi awal mula keberadaan Muhammadiyah sebagai bentuk lain dari pemikiran dan amal pembaruan di tanah air. Jadi Kiai Dahlan bersama dengan pendiri Muhammadiyah menampilkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Di dalam Muhammadiyah, ajaran Islam dilihat secara keseluruhan. Tidak hanya mencakup akidah dan ibadah, tetapi juga perilaku moral dan sekuler. Selain itu, aspek akidah dan ibadah dalam akhlak dan pergaulan harus dimutakhirkan agar Islam benar-benar eksis dalam realitas pemeluknya. Oleh karena itu, Muhammadiyah memulai gerakannya dengan meluruskan dan memperluas pemahaman Islam yang seharusnya diamalkan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan penjelasan sejarah Muhammadiyah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah karena alasan dan tujuan sebagai berikut ini. Pemurnian pengaruh dan adat istiadat non-Islam dari Islam Indonesia. Merekonstruksi Islam dengan pandangan kepemikiran yang kontemporer. Reformasi pengajaran dan pendidikan Islam. Melindungi Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. Fenomena baru yang menonjol dari keberadaan organisasi Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam yang murni dan progresif. Dihadirkan melalui sistem yang terorganisir, bukan melalui jalur individu. Presentasi gerakan Islam melalui organisasi dibentuk oleh budaya tradisional di mana umat Islam bergantung pada kelompok lokal seperti pesantren. Saat peran Kiai sebagai pemimpin informal sangat dominan. Itu adalah peristiwa yang membuat perkembangan zaman. Organisasi jelas merupakan fenomena modern abad ke-20. Dan Kiai Dahlan secara cerdas dan adaptif mengadopsinya sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita Islam. Formalisasi organisasi gerakan Islam yang terkait dengan lahirnya Muhammadiyah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdasarkan referensi keagamaan yang digunakan oleh para ulama sehubungan dengan kaidah malorpanal wajibil bihi fahuwa wajib. Alat-alat yang unik itu penting jika suatu perkara tidak akan sempurna tanpanya. Pada dasarnya, sejarah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga telah mendapat rujukan teologis melalui sistem organisasinya. Tercermin dalam makna interpretasi surat Ali Imran ayat 104. Dan itu tidak terjadi. Nah, itulah penjelasan tentang sejarah Muhammadiyah dari awal kemunculannya.